Sedih sekali hatinya. Ia meneteskan air mata sambil berkata, "Oh dewa, engkau mengetahui bahwa aku adalah wadat, tidak akan kawin, bahwa tidak ada niat sedikit pun dariku untuk berbuat seperti yang dituduhkan oleh kakakku Dewi Sinta itu. Ia meminta diri, tetapi hati mudanya marah juga karena ucapan Sinta memang keterlaluan." Tanpa disadari Lesmana berkata, "Sungguh keterlaluan tuduhan Yunda Sinta. Baru akan merasa ia kalau sudah tertawan musuh." Ucapan Lesmana ini mendapat sambutan guntur berulang-ulang. Lesmana tertegun dan sangat menyesal. Begitu dilihatnya Lesmana sudah jauh dari Sinta, Rahwana segera muncul dari tempat persembunyian dengan merubah diri sebagai seorang kakek, seorang pandita yang sudah berusia lanjut. Pandita palsu itu berjalan sempoyongan dengan susah payah. Ia kelihatan letih sekali. Kepalanya yang gundul plontos itu berkucir di bagian belakang. Giginya mengeluarkan suara gemetar seperti kedinginan. Hidungnya penuh kawat-kawat yang ditusukkan sampai ke dekat mata. Ia membawa labu kosong untuk mencari air. Ia berjalan setapak demi setapak seperti orang yang memang benar-benar sudah terlampau tua. Ia mendekati Sinta yang sekarang ini berada sendirian. Sinta terkejut juga menyaksikan keadaan orang itu. Ia tidak takut karena sudah terbiasa tiap hari berjumpa pandita. Ia menyangka tentu orang ini adalah seorang pandita yang tersesat di hutan. Kata pendeta palsu itu, "Tuh Sang Dewi, siapa Paduka ini? Mengapa berada di hutan sendirian? Apakah Paduka ini bidadari? Kok cantik sekali. Apa Paduka ini Dewi Rarasati dari surga, istri Batara Brahma? Atau Paduka ini Dewi Kamarati, istri Batara Kamajaya? Hamba ini sudah berbulan-bulan mengelilingi hutan, gunung-gunung dan desa. Belum pernah hamba berjumpa seorang putri secantik Paduka. Hanya Padukalah di dunia ini yang menjadi ratu dari ratu kecantikan, ibarat bunga. Paduka ini tentu sekuntum bunga yang sudah pernah dihisap madunya oleh kumbang. Tetapi justru Paduka menjadi lebih cantik karenanya. Siapakah suami Paduka? Mengapa bodoh benar ia meninggalkan Paduka sendirian di sini? Putri cantik seperti Paduka yang paling tepat adalah tinggal di istana." Mendengar ucapan itu, Dewi Sinta menjawab, "Duh Sang Pendeta Utama, namaku Sinta. Aku putri Prabu Janaka dari Mantili. Nama suamiku Prabu Ramawijaya. Ia putra Prabu Dasarata dari Ayodhya. Suamiku sangat sakti mandraguna. Ia memiliki senjata pemunah musuh. Ia berbudi baik, penolong. Ia mengayomi kehidupan rakyat kecil. Ia berada di hutan ini atas petunjuk Dasarata, ayahnya.
Mendengar ucapan Sinta itu, Rahwana yang waktu itu merubah diri sebagai pendeta tua renta menjawab, "Yang hamba ketahui sampai sekarang adalah bahwa Raka Paduka itu Prabu Dasarata yang tertua. Kata orang sebab ia diusir dari Ayodhya karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi raja, kalah dibandingkan dengan adiknya yang bernama Bharata. Jadi Paduka ini sebenarnya telah salah pilih. Ia bersuamikan seorang yang selama hidupnya akan menjadi penghuni hutan. Kalau hamba boleh memberi nasihat, sekarang ini sedang ada raja besar sakti Mandraguna yang pernah mampu menyerang Kaindra, namanya Prabu Rahwana dari negeri Alengka. Batara Endra dan Raja Banaputra dan masih banyak lagi yang pernah dikalahkannya. Ia sekarang sedang kesepian, ia menginginkan Paduka." Setelah berkata demikian, kakek palsu itu langsung menubruk Sinta dan membawanya terbang ke angkasa. Dan seketika itu juga Rahwana kembali merubah dirinya seperti semula. Dewi Sinta yang menjerit, berteriak-teriak minta tolong. Ia menangis keras di udara. Tangisan itu terdengar di hutan sekitar. Sinta merintih memanggil nama suaminya dan adiknya. "Duh Kanda Ramawijaya dan Dinda Lesmana, rebutlah kembali aku. Pada waktu itu ada seorang burung raksasa. Pada waktu itu ada seekor burung raksasa sebesar bukit bernama Jatayu. Ia sebenarnya adalah raja dari semua burung. Waktu itu ia sedang bersembunyi di dalam hutan. Mendengar teriakan Sinta itu, terkejut dicoba didengarkannya lagi rintihan Sinta itu. Sekarang semakin jelas ucapan Sinta. "Duh Kanda Ramawijaya, putra Dasarata, lekas tolonglah istrimu ini. Duh adikku Lesmana, susullah Yunda ini. Maafkan Yunda yang telah menuduhmu yang bukan-bukan. Sekarang Yunda telah mendapat hukuman karena telah menuduhmu." Mendengar disebutnya nama Sri Dasarata, burung Jatayu cepat melesat terbang ke udara hendak menolong karena Sri Dasarata adalah teman karib sejak dulu. Burung Jatayu ini adalah adik dari burung Sempati.